Selamat datang kembali bersama saya di mata kuliah Algoritma dan Struktur Data 1. Nah, pada pertemuan kali ini, pada pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai struktur percabangan atau yang disebut dengan selection structure. Nah, percabangan itu adalah berfungsi untuk menentukan satu dari sekian banyak pilihan yang telah disediakan. Kemudian percabangan juga membentuk grup atau kelompok baris perintah. Nah, grup atau kelompok baris dikerjakan atau tidak dikerjakan itu ditentukan oleh yang namanya kondisi. Nah, percabangan ini jika kondisinya benar, maka statementnya itu dia akan kerjakan. Ya, kalau enggak, dia akan cari selain itu. Ya, itu kalau kita bicara percabangan ya, if di dalam if. Ya. Nah, kondisi ataupun ya ungkapan itu dia menyatakan sebuah ekspresi yang mengandung nilai benar atau salah, di mana kondisi bertugas untuk membandingkan dua atau lebih operan. Ya. Nah, operator yang digunakan adalah operator relasi atau relationship operator. Nah, operator relasi dalam percabangan itu bisa dilambangkan dengan simbol sama dengan, ya, seperti itu simbolnya kalau di Borlansi. Kemudian tidak sama dengan itu tanda seru sama dengan, ya, simbolnya. Kemudian lebih dari atau greater than itu simbolnya lebih besar. Kemudian kurang dari, less than, itu simbolnya lebih kecil. Kemudian ada lebih dari sama dengan atau lebih besar sama dengan simbolnya. Kurang dari sama dengan itu simbolnya adalah lebih kecil, tanda lebih kecil dan sama dengan. Nah, di dalam percabangan itu sendiri itu terbagi ke dalam dua macam. Yang pertama adalah simple condition branch. Ya, bentuknya yaitu dia menggunakan if then, kemudian if then else ataupun nested if. Nah, kemudian yang kedua adalah multi-way conditional branch. Ya, kita menggunakan case seperti itu. Nah, bentuk simple dari condition branch, ya, if then, kemudian if then else, kemudian nested if. Nah, kita langsung ambil contohnya aja. Di sini saya akan memberikan contoh, ya. Ini yang pertama, ya. Yang pertama ada sebuah program di sini, ya, di mana ada sebuah variabelnya namanya input. Ya. Kemudian input itu, ya, dia dideklarasikan sebagai tipe datanya integer. Ya. Nah, di sini ada perintah count input angka, cin input. Artinya pada saat program dijalankan outputnya adalah input angka, maka kursornya akan tampil di situ kedip-kedip, ya, untuk mengisi variabel daripada input tadi. Nah, di sini ada kondisi. Ya, jika input atau variabel input itu kita masukkan dengan 1, otomatis nilainya benar. Nah, di sini maka dia kerjakan statement ini. Jadi diawali dengan buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Jadi kalau statementnya benar, ya, kita memberikan nilai 1, itu yang terjadi adalah dia akan mencetak stemik, kemudian atmaluhur, kemudian selesai. Karena kenapa? Untuk cetakan selesai ini dia tidak termasuk di dalam kondisi, ya, di luar kondisi. Nah, sebagai contoh misalnya saya
jalankan program ini, ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau saya masukkan angkanya 1, artinya bahwa kondisi tersebut benar, ya. Otomatis dia akan kerjakan statement ini. Jadi cetakannya berupa stemik, atmaluhur, kemudian selesai, ya. Kalau kita jalankan, kita tekan enter. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, karena kondisinya benar, maka dia akan cetak statement di dalamnya. Nah, sementara kalau nilainya itu tidak sama dengan 1, misalkan di sini saya masukkan 2, artinya bahwa kondisi ini tidak terpenuhi, artinya kondisinya salah. Dia cek lagi, kalau nggak ada else-nya berarti dia turun ke bawah. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa seperti yang saya bilang tadi, bahwa selesai ini tidak termasuk di dalam kondisi, ya. Jadi kalau kita tekan enter, maka yang tercetak adalah selesai karena dia tidak ada di dalam kondisi ini, ya. Kalau kondisinya salah, dia keluar dari if, kemudian dia lihat lagi ada apa di dalamnya. Oh, ternyata ada cetakan untuk selesai, maka dia akan tampilkan selesai, ya. Nah, itu untuk kondisi. Terus kemudian contoh lagi di sini, ya, sama programnya, tetapi di sini kondisinya adalah jika inputnya tidak sama dengan 1. Kalau tadi kan jika input sama dengan 1. Kalau ini jika input tidak sama dengan 1. Kalau saya masukin datanya 1, nah, apa yang terjadi? Kondisinya benar atau salah? Otomatis kondisinya menjadi salah di sini, ya. Yang akan tercetak adalah bukan statement ini, ya. Tetapi dia akan cetak yang ini. Karena kenapa? Karena kondisinya adalah jika, ya, input itu tidak sama dengan 1. Nah, sementara, ya, di sini kalau kita lihat 1, kita masukkan angkanya, berarti kan kondisi ini tidak terpenuhi, salah kondisinya, berarti dia akan cetak selesai. Nah, sebaliknya jika saya masukkan, ya, dengan angka 2, nah, jika input tidak sama dengan 1, berarti kalau saya masukkan 2, berarti kondisinya benar, ya. Maka dia akan cetak stemik, atmaluhur, kemudian selesai. Nah, seperti itu, ya. Nah, terus kemudian ada contoh lagi, misalkan di sini, ya, ada 2 buah variabel, ya. Variabel input 1 dan input 2. Sekarang kita jalankan program ini. Saya masukkan misalnya angkanya 3. Kemudian yang keduanya saya masukkan 4. Nah, kita lihat di sini kondisinya adalah jika input 1 tidak sama dengan 2. Jika input 1 tidak sama dengan 2, maka dia cetak high, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, saya masukkan 3, kemudian input yang keduanya 4, otomatis kondisi ini bernilai benar, maka dia akan cetak, ya. Dia akan cetak itu, terus kemudian dia akan cetak selesai. Jadi kalau saya enter lagi, maka yang dicetak adalah high kemudian selesai. Apabila saya memasukkan angkanya itu adalah sama,
angka yang pertama 3, kemudian angka yang kedua adalah 3. Artinya di sini jika input 1 tidak sama dengan 2, maka dia akan cetak high. Kemudian cetak lagi selesai. Ini di luar dari kondisi if. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, kondisi ini jadi bernilai salah. Karena kenapa? Jika input 1 tidak sama dengan input 2, sementara di sini nilainya sama, otomatis dia tidak akan mencetak kondisi atau statement yang ada di dalamnya, tetapi dia akan mencetak selanjutnya ya, yang tidak ada di dalam kondisi, yaitu selesai. Kalau kita jalankan program ini, maka dia tidak mencetak high ya. Karena kenapa? Kondisi yang ada di dalamnya itu dia bernilai salah. Oke, selanjutnya ada contoh lagi di sini. Ya, kita jalankan programnya. Nah, kalau kita lihat program ini sama, ada dua buah variabel di mana tipe datanya adalah integer. Kita memasukkan angka yang pertama ya, kemudian kita masukkan angka yang kedua. Nah, di sini kondisinya adalah jika input 1 itu lebih besar dari input 2, maka dia akan cetak stemic atmaluhur. Kemudian dia cetak lagi selesai ya. Kita lihat di sini, kalau saya masukkan nilainya di sini 5, terus kemudian angka yang keduanya 4, maka kondisi ini menjadi benar. Dia akan cetak stemic, kemudian dia akan cetak selesai. Ya, stemic atmaluhur selesai. Nah, kalau saya balik, misalkan saya masukkan yang pertama adalah 4, kemudian yang kedua itu adalah 5. Maka kondisi ini akan menjadi salah. Karena kenapa? Input 1 harus lebih besar dari input 2. Sementara di sini input satunya lebih kecil dari input yang kedua. Maka dia tidak akan mencetak kondisi yang ini, tetapi dia langsung cetak selesai. Karena kondisinya salah. Nah, ini adalah contoh dari kondisi ataupun percabangan yang sederhana. Minggu depan kita akan melanjutkan lagi materi kita di pertemuan keempat ya, tentang percabangan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam budi luhur.